Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di beberapa rata sebelumnya telah saya sampaikan berkali-kali bahwa program prioritas pembangunan nasional tidak harus selalu memakai APBN maupun APBD. Kita harus membuka peluang yang sebanyak-banyaknya kepada swasta. Kita harus membuka seluas-luasnya pembiayaan investasi yang bersumber dari non-anggaran pemerintah, baik yang bersifat dari swasta murni, baik yang berasal dari BUMN dan juga dari PPP dengan jaminan non-anggaran pemerintah. Kita memerlukan swasta untuk berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi, karena apapun loncatan APBN kita seperti yang kita lihat dalam 2 tahun ini tidak mungkin untuk mengejar pembiayaan infrastruktur kita yang kurang lebih 4.900 triliun. Kalau kita lihat di APBN kita perkiraan dalam 5 tahun hanya 1.500 triliun, sehingga kekurangan itulah yang harus diisi oleh swasta, oleh BUMN, oleh PPP, dan saya kira juga berkali-kali saya sampaikan, berikan swasta, kalau swasta mau langsung kerjakan, kalau tidak mau berikan ke BUMN atau BUMD, dan kalau BUMD tidak mau karena memang secara hitung-hitungan return dan IRR-nya tidak sambung, ya baru APBN atau APBD yang mengerjakan. Investasi non-pemerintah terutama di sektor infrastruktur tidak muncul begitu saja. Harus kita dorong, harus kita siapkan, harus kita fasilitasi, dan harus dilakukan upaya-upaya khusus. Saya kira semua kementerian lembaga harus betul-betul melakukan ini, mendorong, menyiapkan, memberikan fasilitas, dan dilakukan dengan upaya-upaya khusus. Oleh sebab itu, kita harus melakukan terobosan-terobosan yang cepat, jangan terjebak pada rutinitas, jangan hanya bekerja business as usual, dan koordinasi, konsolidasi antar kementerian, antar lembaga menjadi faktor kunci. Swasta memerlukan gambaran dari proyek investasi yang akan ditawarkan itu apa. Gambaran-gambaran seperti yang sampai sekarang saya lihat swasta belum bisa membaca. Artinya hanya disuguhkan lokasi-lokasi, hanya disuguhkan rencana-rencana yang tidak disertai dengan kalkulasi-kalkulasi awal. Dan jika tertarik juga dukungan untuk pengurusan izin, dukungan untuk menjamin kepastian usaha mereka juga harus dikawal dan diikuti. Kalau tidak juga lepas lagi. Selain itu juga memahami permasalahan umum dalam infrastruktur adalah penyediaan modal, penyediaan permodalan. Sehingga juga perlu dilakukan terobosan dalam sumber-sumber pembiayaan. Ini Pak Menko, saya kira kita harus juga menuju mengarah ke sana, seperti peningkatan penyertaan langsung dari lembaga pengelola dana pensiun misalnya, atau dari asuransi, dan setelah itu juga harus dipastikan bahwa investasi itu berjalan dengan baik. Baik dari sisi misalnya penyediaan lahan, pembebasan lahan,
dari ketersediaan listrik, ketersediaan energi, dan ini artinya bahwa dari awal sampai akhir harus betul-betul diikuti, difasilitasi, sehingga investasi non-anggaran pemerintah ini betul-betul bisa semakin meningkat. Saya melihat loncatan dalam 2 tahun ini dapat dikatakan belum, padahal yang ngantri banyak. Sehingga kita harapkan ini menjadi evaluasi kita semuanya di BKPM, memang yang berkaitan dengan urusan ini, tapi di kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, ada investasi yang bisa digerakkan dari sana, Kementerian Perhubungan ada investasi yang digerakkan di sana, Kementerian BUMN banyak sekali yang bisa digerakkan di sana, sehingga Kementerian Perindustrian saya kira juga banyak sekali yang bisa digerakkan di situ, sehingga Kementerian PU juga sama, saya kira bisa, sehingga betul-betul dengan menggerakkan investasi inilah saya meyakini pertumbuhan kita akan bisa naik. Kalau hanya tergantung APBN, jangan terlalu berharap. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan.